Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu yang memberikan segala-galanya. Yang kita bisa duduk di bawah ini itu juga karena nikmat yang Allah berikan. Teman-teman semua bekerja di sini bukan dengan fasilitas dari Borneo, tapi dengan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Borneo tidak pernah memberikan kedua mata kepada kita. Tidak pernah memberikan kedua tangan kepada antum, enggak. Makanya kalau antum ada yang kecelakaan nggak bisa ngelihat, dipecat. Selesai sudah, dirumahkan. Ana ingin mengingatkan bahwasanya yang harus kita taatin dan patuhi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan segala-galanya kepada kita, tapi terkadang kita itu lebih takut dengan atasan, lebih khawatir dengan tempat kerja kita daripada sama Allah. Yang Allah dapat melakukan apa saja dengan satu kata, kun fayakun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Hari ini hari Jumat. Kira-kira apa yang ada dalam benak antum ketika hari Jumat? Sebagian kita itu hidupnya rutinitas ya. Berangkat kerja, melaksanakan kerjaannya dengan baik. Setelah itu pulang. Besok seperti itu. 5 tahun, bayangin ya, 5 tahun seperti itu. Kadang-kadang gak berpikir, kenapa aku seperti ini? Maka sekedar mengingatkan teman-teman. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Rizki kita sudah ditanggung. Antum belum lahir sudah ditulis rizkinya. Kemanapun antum pergi. Ketika Covid kemarin kita tahu ada ribuan bahkan ratusan ribu mungkin jutaan orang di PHK. Apakah kemudian mereka mati ketika di PHK? Enggak. Mereka tetap hidup. Ini menunjukkan bahwa yang memberikan rezeki itu bukan tempat kerja, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini? Enggak lama kita hidup di dunia. Berapa lama paling enggak? 60, 70, mati sudah. Orang terkaya di dunia ini pun mati. Bayangin ya, yang bikin iPhone siapa? Steve Jobs. Dia tinggalkan barang yang kita pakai sekarang. Kita manfaat. Dia udah mati, dia jadi bangkai. Lah handphone dia bawa, wala istri dia bawa, wala anak dia bawa, nggak bawa apa-apa. Dilupakan oleh masyarakat. Selesai, masyarakat hanya menikmatin hasil kerja dia. Bagaimana sekarang kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala? Bicara hari Jumat, antum harus ingat, hari ini hari apa sih hari Jumat? Ada apa dengan hari Jumat? Oh, ternyata hari Jumat itu harinya bersolawat buat Nabi SAW. Coba antum tanyakan dari sejak pagi sampai sekarang, berapa kali antum solawat buat Nabi SAW? Kadang-kadang nggak ada gitu. Nggak ada kepedulian dengan diri kita sendiri. Orang itu kalau lupa sama Allah, maka hukumannya Allah bikin dia lupa sama dirinya sendiri. Orang kalau lupa sama Allah, dihukum sama Allah, dibikin lupa dengan manfaat buat dirinya, dia nggak tahu. Aku itu harusnya seperti apa, nggak tahu dia. Itu hukuman dari Allah SWT. Maka ingat sama Allah, bersalawat buat Nabi SAW. Hari Jumat, pernahkah kita berpikir hari Jumat, ana insya Allah kepingin di soft pertama di masjid. Sebagian kita nggak pernah sholat Jumat di soft pertama. Dan tidak pernah berpikir untuk berada di soft pertama. Kebanyakan kita kalau Jumatan, nunggu khatib, naik mimbar. Biasanya terakhir datang, pertama pulang. Sehingga nasihat yang disampaikan oleh khatib nggak pernah kita dapati. Padahal satu-satunya nasihat wajib itu Jumat. Makanya nggak boleh ngomong ketika Jumatan. Itu wajib. Kenapa seperti itu? Karena manusia dengan 7 hari itu imannya jadi lemah, jadi turun jemaah. Perlu ada yang ngasih tahu gitu loh. Sebagian yang kuliah, kapan dia belajar agama ketika kuliah? Mungkin dia kuliah 4 tahun. Hanya 1 semester. Setelah itu lupa lagi sama nasihat-nasihat agama. Yang ada dunia dan dunia. Maka coba niatkan hari Jumat ini aku mau bersolawat. Aku mau berada di soft pertama umpamanya. Aku akan mendengarkan khutbah. Aku akan baca surat Al-Kahfi. Mungkin nanti di akhir Jumat aku akan berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena bicara rizki itu tidak semuanya dengan bekerja aja. Antum jangan berpikir, oh kerja. Banyak orang kerja, sampai tua kerja nggak kaya-kaya. Sampai tua tetap jadi kuli bangunan kita ngeliat. Tetap berat kerjaannya. Karena memang yang memberikan rizki itu Allah. Dan rizki itu ukurannya bukan dengan ilmu. Jangan berpikir kalau antum ilmunya semakin tinggi, antum S2, S3, doktor semakin banyak rizkinya. Enggak. Ada lulusan SD lebih kaya daripada yang doktor. Ana lihat sendiri. Ada yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis jemaah. Masya Allah. Ratusan miliar hartanya. Dan pekerjaannya itu S2. Jadi pekerja dia. Karena yang ngatur rezeki Allah. Maka tolong nanti akhir Jumat antum niatkan berdoa. Kemudian yang kedua, modal orang kerja itu bukan modal orang kerja, tapi modal orang hidup. Di banyak proyek itu ada tulisan utamakan keselamatan. Mereka hanya berpikir keselamatan di dunia. Kita utamakan sholat. Karena yang pertama dihisap pada hari kiamat itu sholatnya. Yang pertama dihitung nanti, antum mungkin sodako, antum mungkin puasa, antum mungkin berbakti sama orang tua, antum orang yang baik pada masyarakat, tapi kalau antum nggak sholat, coret. Karena yang pertama dihisap itu sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Tapi kalau sholatnya udah amburadul, yang lainnya pencitraan. Kelihatan baik ini jadinya pencitraan. Maka utamakan sholat. Masya Allah, kalau ngelihat bagaimana kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semua perintah itu Allah perintahkan di muka bumi ini. Allah kirim Jibril, suruh puasa, Allah turunkan wahyu. Tapi sholat Allah panggil Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Karena memang kita butuh sholat. Kenapa sholat itu kok bukan sejumat sekali? 5 waktu. Lebih daripada makan. Karena kebutuhan jiwa kita dengan sentuhan-sentuhan rohani itu lebih banyak daripada kebutuhan jasad kita dengan makanan. Antum subuh sholat, nanti kerja zuhur sholat, nanti istirahat sebentar asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, dan kalau dikumpulkan semuanya nggak sampai 1 jam sebenarnya. Nggak sampai 1 jam. Antum sekarang cari dunia berapa jam? Udah masuk jam berapa tadi? 8, 9, 10, Masya Allah. Dibandingkan dengan 3 jam aja sholat itu masih lebih sedikit. Maka tolong jangan mementingkan dunianya kemudian lupa sama akhiratnya, sholat. Sebagian ulama dulu Masya Allah, ada yang kerjanya sebagai tukang bikin perhiasan. Biasanya kan di patuk gitu ya. Bikin dia. Ketika dia dengar azan, berhenti dia makin. Dia letakkan itu hammernya, dia mengatakan sekarang waktu buat Tuhanku. Berangkat dia. Maka usahakan antum benar-benar ketika dengar azan, semua aktivitas memang diberhentikan aktivitas itu. Stop ke rumah Allah Azza wa Jalla. Ada yang dengar azan pegang handphone. Jangan. Dengar azan, jawab azan, ambil wudhu berangkat ke masjid. Kemudian yang terakhir itu masalah amanat tadi. Ada yang menarik antara sholat dengan amanah ini. Kata Nabi SAW, yang pertama hilang dari umatku itu amanat. Yang terakhir itu sholat. Jadi ada orang yang sholatnya bagus, amanatnya sudah hilang. Maka tolong diperhatikan. Kata Nabi SAW, ayyumalah nabata min suhtin. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka dipantas bagi dia. Nggak diberkahin di umur antum, nggak diberkahin di keluarga antum ketika antum makan yang haram. Di Astra Jakarta sana itu ada pengajian. Ana heran ketika ana tahun berapa ke sana. Ana tanya, pengajian sejak kapan di sini ada kajian agama, kata dia. Lama tahun 90 berapa, kata dia. Loh, sama manajer diperbolehkan. Iya, manajer non muslim padahal. Orang Jepang pada waktu itu. Terus ganti lagi non muslim. Tapi kita diperbolehkan. Loh, kenapa, kata dia? Karena pihak manajemen melihat umat Islam ini kalau belajar, kalau ngaji, Masya Allah, tidak nyolongan. Jadi Astra itu melihat bertambahnya jumlah pencurian. Sejak banyak yang belajar agama. Jadi takut sama Allah SWT.
Bukan takut sama CCTV wala apa. Maka bismillah jemaah, antum banyak-banyak berdoa ketika mau berangkat kerja, baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah, dan semoga berkahin rezeki antum, keluarga antum, dan tujuan kita satu. Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.